Gracia dari SMA Regina Paci Surakarta, 12 IPS 3 nomor absen 13. Seperti yang bisa kalian lihat di judul, aku akan menunjukkan semua aktivitas aku dalam 2 hari itu seperti apa kepada kalian. Nah, berhubung hari ini adalah hari Minggu, maka aku sebagai umat Kristiani harus ke gereja untuk misa karena gereja sudah dibuka. Sebelum aku misa, aku akan melaksanakan tugas aku sebagai tim relawan pendataan umat yang ingin misa offline. Yuk ikutin aku untuk lihat aku dan teman-teman ketika melakukan tugas sebagai relawan. Kita ketemu di gereja ya. Dah. Halo guys, aku udah sampai di gereja nih. Aku mau nunjukin ke kalian tentang kegiatan aku sebagai relawan tim pendataan umat yang ingin misa offline di gereja. Di tempat aku, yuk kita intip gimana job desk aku ya. Halo guys, aku sekarang udah ada di meja pendataan umat yang ingin misa offline. Nah, ini aku bersama 2 partner aku yang juga relawan di tim pendataan. Nah, di sini sebelumnya ada 2, cuma ini ketambahan 1. Di sini ada Mbak Ega, sebelahnya lagi ada Mbak Mbun, dan itu yang berdiri teman aku juga namanya Mas Anto yang membantu. Gitu teman-teman. Ya. Kegiatan ini aku lakukan untuk mewujudkan gereja sebagai umat Allah di tengah masyarakat, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Terima kasih Ibu. Iya, ini. Terima kasih ya. Kita kembali ke rumah. Maaf banget aku gak sempat closing di gereja karena benar-benar situasinya ramai dan gak memungkinkan aku untuk closing video di sana. Setelah ini aku akan menunjukkan aktivitas selanjutnya ke kalian. Dan aku akan kembali lagi dengan baju rumah. Hey guys, aku sudah ganti baju. Aku barusan tadi dapat chat WhatsApp dari temen aku, sahabat aku, Rizkita. Dia minta tolong karena dia, wow, gitu, yang untuk ngebuatin rekomendasi kuliner dan wisata yang ada di Solo dan sekitarnya. Karena dia itu punya teman yang kurang lancar dalam bahasa Indonesia, berarti dia adalah turis atau orang luar negeri. Gak tahu dia bisa kesana sama Rizkita di mana ya guys. Yuk temenin aku untuk buat video itu ya guys. Mari kita buat videonya. Snowy, nice to meet you. I'm Gracia, her friend Rizkita. I've been friends with Rizkita for almost 10 years. I was just chatting Rizkita about you, asking for recommendation about travel and culinary in Solo and around Solo. If you want a tour with historical and cultural nuances in Solo, and in Solo there are 2 kingdom names, Kasunanan Surakarta and Mangkunagaran Palace Surakarta. In Solo there is also a Raja Pustaka Museum, Kuris Museum, Lawean Batik Village, and Kauman Batik Village, where you can learn to make batik and can buy batik that is sold by community there. Snowy, if you want a natural tour with a beautiful atmosphere, you can go to Amang, where it is not far from Solo. There are many natural attractions such as Kerajaan Sewun Waterfall, Sarangan Lake, Cemoro Kandang, and any more. Tawangmangu area also has culinary delights. Usually, the local people selling rabbit satay, pork chubit satay, chicken satay, banana mullet. They can all be bought at a low price, and of course, this is authentic and very yummy. Snowy. You must try. Okay? Oh yes, Snowy. If you may know, when are you going Solo? If later on your day to Solo I have free time, how about I take you around Solo and taste the culinary too? Yeah, like your tour guide lah. I must be very happy that Solo culture and cuisine is becoming more and more recognized by foreigners. And that's all Snowy I can say to you. I hope you are clear enough with my explanation, and I will see you in Solo. Yes, Snowy? Bye bye Snowy, have a great day. Kalian tadi kan udah lihat aku, udah temenin aku buat video untuk teman aku.
Dan sekarang aku sepertinya mau ke grocery shop, Dan sekarang sepertinya aku mau ke tempat belanja untuk grocery shopping karena ada beberapa barang kebutuhan aku yang habis. Yuk kalian ikutin aku ya, aku mau ganti baju dulu. Setelah itu kita ketemu. Oke guys. Nah, ini udah masuk lulusnya dan ingat Gracia, skala prioritas, kalau enggak boncos ntar kamu pas bayar. Barang pertama jatuh kepada sirup matcha. Nah, kan nyenggol gak tuh? Tuh nggak pecah Gracia. 2 koko pandan dan 2 melon karena lebaran. Barang kedua ada minyak wangi, ini beli 2 karena satunya saudara aku. Barang ketiga cari-cari, nah ini pembalut biasa, wanita-wanita bingung pilih yang mana. Prinsip ekonomi dengan pengorbanan yang minimal dapat hasil yang maksimal dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah bingung-bingung dan dapat. Di sini aku ambil air kelapa karena biar menyegarkan. Lihat lagi dan nyangkut di larutan penyegar karena saya gampang panas dalam. Ambil, pilih-pilih dan dapat. Setelah itu ke lorong mie cari-cari dan dapat Indomie rebus ya guys. Setelah itu jalan lagi dapat mie lemonilo. 2 aja cukup Gracia udah. Nah 2. Setelah itu ke GoPot 1 dan dapat. Oh my god. Nah udah salvo sama Genji. Enggak Gracia, enggak. Kamu enggak suka itu, enggak usah ambil karena lucu. Nah milih-pilih natur, pilih bingung. Aduh mau yang mana ya? Nah lihat dulu. Nah benar dapat. Terus bayar guys. Mari kita bayar. Ikan salem ini kalau enggak ada skala prioritas kita akan boncos. Ingat ya guys, beli barang yang butuh, bukan yang kita ingin atau menarik mata karena diskon, karena packagingnya lucu gitu. Enggak guys, karena ini yang paling menakutkan adalah nanti keuangan kita boncos guys. Pulang udah bersih-bersih, udah ganti baju dari grocery shopping tadi. Sekarang nah ini adalah anting aku, ini anting dari emas putih. Kalian tahu gak sih kalau anting emas putih itu memang beneran ada, dan emas putih itu adalah salah satu sumber daya alam pertambangan. Anting ini merupakan pengelolaan sumber daya alam pertambangan yang aku punya loh. Kayaknya kita ambil Marrakesh, salah tidak ya? Yuk kita ambil Marrakesh, botol isi beras. Oke? Hola. Kita muter lagi. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, tidak berupaya. Jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku bahan untuk buat iman paling aku buatnya. Adik, wow udah lama nih kita nggak ketemu sekolahan minggu. Kak Grace sekarang mau tanya nih ke kalian semua, ke adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya kalau doa ke Tuhan Yesus pada minta apa sih? Kak Grace penasaran nih. Wah, ada yang minta uang jajan, ada yang minta es krim, ada yang minta mainan ya. Wah, ternyata adik-adik kalau minta sesuatu juga ternyata ke Tuhan Yesus ya. Sekarang Kak Grace juga mau tanya, kalau kalian lagi marah sama orang tua, lagi sebel karena mainan yang nggak dibeliin atau nggak boleh jajan es krim atau ciki, kalian itu biasanya juga doa nggak sih ke Tuhan? Wah, enggak. Kenapa enggak? Udah terlanjur sebel ya, udah terlanjur marah ya. Wah, gini nih adik-adik, Kak Grace mau kasih tahu ke kalian. Kalau Tuhan itu juga nerima permintaan kita pada saat kondisi kita tidak baik-baik aja loh. Gimana? Ya pada saat kita sebel, kita doa nih ke Tuhan Yesus, bilang, Tuhan, tolong kasih aku hati yang damai, hati yang tenang. Karena
biar aku nggak sebel terus. Maaf ya guys, aku nggak nunjukin full video aku buat sekolah minggu karena mati. Aku sekarang ada di ruang makan karena jam makan siang. Yuk kita lihat ibu negara masak apa ya. Wedede, ikan salem nih sama perkedel tahu. Oh ya, kalian tahu nggak sih kalau ikan salem adalah sumber daya alam dari kelautan. Nah, pengelola sumber daya alam kelautan ini ada di rumah aku loh. Apanya? Ya ini, menggoreng ikan untuk makanan sehari-hari. Nah guys, aku sudah selesai makan. Nah guys, tadi itu ada yang nanya ke aku tentang anting aku ini apa. Ini aku udah lepas satu, udah aku lepas. Aku jelasin ya guys. Nah, anting aku ini adalah anting emas putih. Oh ya, for your information nih, emas putih itu juga bahan tambang loh. Iya, bahan tambang, dan ini adalah salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam pertambangan, yaitu jadi anting. Aku mau memberikan sedikit informasi tentang barang yang ada di ruang tamu aku. Jadi di samping aku ini adalah lemari besar, lemari kayu jati. Terus di kursi yang aku dudukin ini adalah kayu jati juga, berasal dari terus ini juga. Jadi di rumah aku itu ada barang yang sudah melalui pengelolaan sumber daya alam yang berbahan kayu jati atau dari kehutanan lainnya. Gitu guys, informasi yang aku mau sampaikan ke kalian gitu. Aku kayaknya punya rencana untuk pergi ke Jogja mengunjungi salah satu pariwisata yang ada di Jogja, yaitu hutan pinus yang ada di Jogja. Kalian pasti tahu dong, kenapa aku memilih ke sana sama teman aku, karena di sana itu adalah tempat wisata yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam kehutanan. Gitu guys. Hari kedua dan aku sekarang mau olahraga, tapi olahraga buat TikTok karena biasanya kalau bikin TikTok selalu keringetan. Nanti aku kasih video yang udah jadi. I know the other girls wanna wear expensive things with diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on the string. This queen don't need a king. Oh, I know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is what I'm gonna be, because I wanna be. So I don't wanna sit still, look pretty. Sedikit mau curhat ke kalian. Jadi kemarin itu waktu aku grocery shopping, aku lihat ada anak kecil ya umur TK kayaknya ya. Itu dia kok bisa anteng, ternyata dia diberi gadget atau handphone oleh orang tuanya. Nah, terus waktu aku pulang, bocil-bocil di depan rumah aku itu pada kumpul. Ternyata mereka lagi mainan sambil ngabuburit mainan tradisional. Ada peta umpet, terus tekongan, lempar sandal itu loh. Nah, aku juga jadi keinget pada saat aku masih kecil, dulu itu aku sering banget melakukan permainan-permainan tradisional seperti engklek, tekongan atau lempar sandal, peta umpet. Karena pada saat itu gadget diperkenalkan kepada kami oleh orang tua kami masing-masing. Nah, pada saat aku bermain sama teman-teman, yang aku juga nyuapin aku dan sembari ngobrol sama ibu-ibu juga yang nemenin anak-anaknya di situ. Menurut aku disitulah bisa terjadi interaksi sosial, di mana interaksi sosial antar tetangga itu bisa menimbulkan sebuah kepercayaan, simpati, empati, rasa kekeluargaan, karena pernah bersosialisasi, pernah berbicara dengan orang tersebut. Jadi tidak ada gap antara. Nah, terus menurut aku kejadian yang di grocery shopping sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di depan rumah aku dan apa yang pernah aku alamin pada masa aku kecil. Itu masa saat itu permainan tradisional sangat berjaya dan interaksi sosialnya itu sangat kuat. Sedangkan di masa globalisasi ini, itu mendorong orang-orang untuk terus berinovasi. Pada saat ini, jarang sekali kita temukan adanya permainan tradisional. Ada, tapi sekarang sudah dikonversi dan dimasukkan ke dalam gadget. Jadi permainan tradisional dalam bentuk gadget ada seperti congklak. Bermain congklak itu kan ada interaksi sosial. Cuma pada masa sekarang ini, interaksi sosialnya kita hanya berada di dunia maya dengan gadget tersebut. Ini bisa menyebabkan pertumbuhan anak ketika memasuki usia yang dimana mereka memang diharuskan oleh usia untuk bersosialisasi, untuk berkontribusi dalam masyarakat, berbagi pendapat, mengeluarkan pendapat. Itu anak-anak akan merasa kesulitan. Karena apa? Karena minder, karena gugup, takut salah ngomong. Itu merupakan dampak pada masa kecil anak tidak dibiasakan untuk bersosialisasi sedari kecil. Nah guys, setelah aku cerita, aku mau masak klepon karena pengen nyemil. Kalian ikutin aku ya. Siapin ubi ungu yang udah direbus, terus ada ketan putih, habis itu ada gula jawa yang udah dipotong-potong kecil, habis itu ada sedikit garam, santan hangat, kelapa parut nanti kita mau kukus dan dikasih sedikit garam biar gurih. Terus ketan tadi dikasih juga garam biar juga gurih. Nah, ini penampakan ubi ungu yang udah dihaluskan tadi.
Setelah itu kasih tepung, penampakannya kayak gini, dan sampai pasir, jadi pasir. Setelah itu tuang santan hangat dan diaduk-aduk sampai bener-bener kalis kayak adonan-adonan kayak gini. Kalisnya bulet-buletin adonan itu tadi kayak gini. Rebus klepon, angkat kalau sudah ngapung, bentuknya kayak gini, tara. Terus ambil 2 lembar roti tanpa pinggiran, kerok-kerok es krim buat isian dalamnya, tumplekin, dan terus ujung-ujung rotinya dirapetin biar es krimnya nggak keluar. Setelah itu tumplekin es krim di atas rotinya tadi, sandingkan bersama klepon, dan tara, jadi. Dan hias-hias gitu biar cantik.